feedlot besar itu juga pada kena PMK juga nangis Mas, karena tiba-tiba mati pek kayak gitu. Siapa yang kalau udah mati kan nggak bisa diapa-apain, cuman bisa dikubur. Nah, saya melihat sendiri itu baru ngurusin yang sini udah mau mati, ambil gorok langsung potong. Kalau enggak kan nggak bisa, ruginya jelas full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Zulfikar. Saya di sini sebagai salah satu owners dan direktur di Sembada Mulyo Farm. Kalau perusahaannya namanya PT Setiap Hari Beruntung. Nah, gitu kira-kira. Kami di sini fokus di bidang trading di sektor agroindustri kompleks, kemudian budidaya. Nah, sementara yang teman-teman bisa lihat ini, kita sedang ada seasonal, yaitu memfasilitasi kebutuhan hewan kurban untuk para sohibul. Kita ada beberapa kandang di Jogja, ada di daerah Panjatan Kulon Progo, ada di sini di daerah dekat Cebongan ya istilahnya, kemudian satu lagi di daerah Kalijeruk. Tiga itu memiliki yang dua kandang Cebongan sama Panjatan ini dia fokus untuk stok sapi Bali. Kalau yang di Kalijeruk itu fokus untuk sapi Madura, Simetal, Limousin, ya. Kemudian ada Brahman Cross, ada Belgian Blue, kemudian kambing kita dari domba ya. Memang dari awal sapi ini belum menjadi top of mind-nya di Sembada Mulyo. Lebih cenderung dulu awal-awal ya si domba ya, kita pengemukan domba kemudian dijual secara kiloan. Tapi belakangan ini tetap menggunakan sistem yang sama, tapi masyarakat sekitar ternyata sangat terbantu untuk kebutuhan sapinya. Saya mungkin karena memang sapi-sapi di Sembada Mulyo Farm ini kita betul-betul jaga secara kualitas. Dari sisi pakannya kita berikan yang terbaik, konsentratnya, proteinnya juga dipenuhi, tidak asal diberikan konsentrat atau pakan saja. Hijauan seratnya juga kita perhatikan, kita maksimalkan sehingga kita bisa menjaga kualitas sapi atau kualitas hewan kurban ini dengan optimal, sehingga testimoni kemudian para sohibul setelah mendapatkan hasil sapinya setelah dipotong atau dombanya setelah dipotong itu sangat puas, kira-kira gitu. Sebenarnya inspirasinya sejak saya kecil ya. Saya kecil dulu kalau pagi hari itu bantuin bapak saya ngumpulin rumput. Sekitar 2002 itu saya ngumpulin rumput. Karena bapak saya kebetulan punya ternak sapi beberapa ekor. Tiap pagi sebelum berangkat sekolah saya habis subuh bantu bapak ngumpulin rumput. Bahkan kelas 5 SD saya ikut bapak saya ke pasar sapi Prambanan itu untuk jualan sapi. Sembada Mulyo Farm ini front end-nya alhamdulillah bisa menghasilkan front end yang bagus itu karena support system di belakangnya luar biasa. Tim kita luar biasa. Jadi kalau ngomongin kunci suksesnya Sembada Mulyo adalah di SDM sebenarnya. Bagaimana kita membangun SDM, bagaimana kita membentuk tim kita dari ujung yang paling ujung, ujung tombak kita ini kan teman-teman ini yang tiap hari adalah memberi pakan ya mengenai ternak. Kalau nggak ada beliau-beliau ini nggak bisa ini gemuk-gemuk sapinya. Kalau tantangan pasti, karena kan ini kan bisnis high risk ya. Kira-kira ketika barang datang tahun ini aja ini udah 2 ekor yang patah kakinya. Selain di situ ketika kemarin tantangan ketika ada wabah PMK, penyakit mulut dan kuku untuk sapi. Luar biasa Mbak. Kita itu udah dipercaya sama Takmir yang udah langganan sama kita, total tuh hampir 150 ekor sapi. Asal transfer DP aja itu, kita jalan ke Bali, milihin satu-satu, kemudian kita bawa ke Jogja, itu nggak kita jual kayak gini Mbak, langsung disimpan. Tiap hari itu ketika PMK sudah masuk lokasi itu,
wah tiap hari kita nangis Mbak, tiap hari kita motong 1 ekor hewan itu. Luar biasa itu. Tapi Tamir udah saking biasa dan sangat percaya dengan kami, dia nggak lihat kurban hewannya dulu, asal transfer, Mas saya tolong dibantu carikan hewan. Itu Hamin 25 hari itu kita belanjain, kita bawa, kita simpenin, habis itu kita distribusikan. Kita nggak jualan, cuman belanjakan itu. Nah, kemudian tahun kedua setelah PMK ada wabah LSD, lumpy skin disease, yang itu lebih parah. Kalau PMK sih hewannya kena, belum sehat, dipotong, ya kan, dipotong, dimakan masih aman untuk manusia. Kalau LSD dagingnya rusak, nggak bisa dimakan. Wah, resiko kayak gitu. Kalau di PMK ya, PMK itu ciri-cirinya over saliva. Over saliva itu ya air liurnya itu ya. Jadi kayak ngecas terus. Karena orang kalau kena PMK itu kan penyakit mulut dan kuku. Jadi mulutnya itu yang diserang duluan. Jadi dia itu kayak kena sariawan. Anda kalau kena sariawan full itu kan nggak bisa mingkem, ngecas terus. Satu itu. Habis mulutnya yang diserang, kemudian kakinya. Kakinya itu kukunya itu terpisah. Jadi dia lepas. Kalau kukunya sampai lepas, dia udah nggak bisa berdiri, makannya susah. Nah ini yang menimbulkan penyakit yang lain masuk Mas. Ketika daya tahan tubuh si ternak ini menurun, makannya susah, akhirnya serangan yang lain masuk. Penyakit-penyakit masuk, ini yang kemudian mengakibatkan kematian. Jadi ketika kena satu, ini harus segera dibersihkan kanan kirinya, habis itu dipisahkan. Cuman kan kita gimana caranya, ini orang tahu satu persatu. Sedangkan pakannya itu hampir sama semua. Ketika dia makan hijauan di sini, digeret kanan kiri, akhirnya kena teman-temannya kan. Nah, jadi memang menangis betul kalau orang kena sapi ini kena PMK. Yang terberat adalah menghandling ternak tetap bisa mau makan dulu. Harus dipisahkan. Kemarin 150 ekor itu yang kita tanganin, hampir tiap teman-teman ini ngelolohin, dulang, biar ternak ini tetap mau makan loh Mas. Nggak jadi untung itu. Jadi luar biasa ini ketika kemarin, dan feedlot besar itu juga pada kena PMK juga nangis Mas, karena tiba-tiba mati bek kayak gitu. Siapa yang kalau udah mati kan nggak bisa diapa-apain, cuman bisa dikubur. Nah, saya melihat sendiri itu baru ngurusin yang sini udah mau mati, ambil gorok langsung potong. Kalau enggak kan nggak bisa, ruginya jelas full. Kalau digorok paling enggak kita masih bisa jualan daging ya kan. Hewan kurban yang baik adalah hewan kurban yang pertama cukup usianya. Kalau sapi ya paling enggak 2 tahun ke atas itu amannya. Kalau domba itu mulai 6 bulan ke atas itu aman, nggak mesti poel. Tapi kalau kambing itu harus 1 tahun minimal ya. Satu itu dulu dari sisi umur, syarat sahnya kurban kan di situ. Yang kedua, kualitas dagingnya adalah tingkat kegemukan. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan misalnya dari kamera itu kelihatan ya, sapi ini dilihat dari pantatnya sampai punggungnya itu kan full bulat, body core ratio-nya atau tingkat kegemukannya itu kalau di ternak itu adalah 1 sampai 5. Ini bisa saya bilang 5 ini Mas, ini full. Kayak saya ini kan 5 ini, kira-kira kan. Nah, mirip-mirip lah. Jadi kalau cari ternak, hewan kurban, jangan cuma cari yang tinggi. Bedain, pilih jodoh sama hewan kurban, itu beda di situ. Kalau jodoh cari yang tinggi mungkin bisa buat ganti lampu ya kan. Tapi kalau hewan kurban ini cari yang gemuk. Supaya apa? Manfaat dagingnya lebih besar. Jadi dilihat dari pantat. Pantat itu 30% dari hasil dagingnya Mas. Tentunya kalau merawat sapi supaya baik, jelas dia itu memenuhi kebutuhan nutrisi. Nutrisi harian sapi ini paling enggak proteinnya itu harus minimal tuh 13,5. Dan minimal itu memenuhi perharinya itu pakan, misalnya ya sapi 1 ekor 300 kilo, konsentratnya sekitar 3%. 3% berarti berapa kilo? 9 kilo. Itu minimal. Konsentrat dengan kualitas protein kasar 13,5. Terus hijauannya juga harus yang seimbang.
paling enggak 13 atau 14%, sehingga feed intake protein kasarnya bisa sekitar 13,5. Itu baru untuk mempertahankan bobot saat ini. Kalau mau digemukkan, berarti ini sapi harus di atas 9 kilo atau di atas 3%. Untuk konsentrat dan hijauannya harus di atas 10%. Insya Allah bagus itu. Sehari 2 kali, pagi hari ini nanti sama sore sekitar jam 3. Jadi biasanya konsentrat dulu, ini kan tadi yang sini kan konsentrat. Hal itu habis konsentrat kan biasanya langsung disusul dengan hijauan. Kira-kira kayak gitu. Itu kayak gitu terus rutin. Untuk per hari ini total populasi kita di 270-an ekor. Waktu datang ke sini kan tadi ada dokter dari Puskeswan. Dan di sini cek sampling ya, sampling 5 ekor diambil. Setiap kedatangan baru kita diambil samplingnya untuk cek antrak, cek kesehatan ternak. Jadi betul-betul kita ini di sini bukan hanya untuk berjualan ya, tapi memang spirit kita dan teman-teman ini, bahkan teman-teman tim kandang ini ngomong itu waktu meeting mereka evaluasi sendiri. Pokoknya kita di sini tuh menjaga amanah 900 orang yang mau berkurban. Berharap sapi mereka kualitasnya baik, sehat-sehat. Jadi sebenarnya jualan itu ya terakhir. Tapi yang kini spirit kita bangun adalah memfasilitasi hewan kurban yang sehat, atau aman, utuh dan halal. Jadi kualitasnya betul-betul kita jaga. Kelebihan sapi di sini tentu ya gratis pengiriman. Belinya gampang karena kita memfasilitasi DP berapapun ya kan. Kemudian garansi ternaknya. Karena kan kita upayakan betul yang dikirim adalah ternak yang sehat. Kita tertinggi di 560 ekor tahun 2021. Habis itu turun karena PMK, kemudian LSD. Nah, ini nggak tahu tahun ini kita masih ikhtiar bisa memfasilitasi para sohibul dengan ya sapi-sapi yang terbaik. Kita per ekor harganya mulai dari 18 juta ada, 16 juta ada, sampai di paling besar itu yang di Kalijeruk 65 juta. 75 juta ada. Jadi bobot 1 ton itu kita cuma jual 75 juta. Kita murah kok Mas. Yang penting orang bisa kurban gitu aja. Monggo teman-teman muda semangat untuk mencari istilahnya itu passion ya. Lakukan sesuai dengan passion Anda. Nah itu, ketika Anda sudah mencintai pekerjaan Anda, maka disitulah insya Allah rezeki yang akan Anda dapatkan. Bagi teman-teman, jangan lupa like, subscribe Punca Media ya. Ini media yang luar biasa, inspiratif dan tentunya provokatif untuk kebaikan. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.